Sudut ruang perjamuan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun memegang tangan seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun. Gadis kecil terlahir dengan kulit lembut dan agak merah muda, sejak lahir membawa sepasang bola mata hitam, bulu mata yang panjang, hidung kecil, mulut mungil berwarna merah muda, fitur wajah yang halus agak gemuk, lebih cantik dibandingkan selebritas internet dan bintang anak-anak. Kok Stephen, kue, dia mau makan kue. Gadis kecil menarik tangan anak laki-laki itu, menunjuk ke berbagai makanan lezat yang ada di atas meja, nada bicara sangat lembut dan imut. Dea, kamu lihat paman itu tidak? Yang paling tampan itu. Stephen Yames membungkuk menunjuk Vito yang berada tidak jauh dari sana, berbicara pada gadis kecil dengan suara lembut. Sudah lihat paman itu lebih tampan dibandingkan Kak Stephen, apakah kuenya milik dia? Dea mengangguk imut, mata terus menatap Vito. Apakah rumah paman itu lebih besar dibandingkan rumah Kak Stephen? Sama seperti kastil, selain itu, di rumah paman itu ada banyak kue, lebih banyak daripada toko kue, masih ada banyak permen, coklat, ada banyak boneka Barbie. Stephen merendahkan suara, berbicara banyak di samping telinga Dea terutama makanan dan mainan yang disukai gadis kecil. Nanti kamu lari ke sana untuk memeluk pahanya, panggil dia Dedi, kemudian semua barang yang ada di rumah paman itu akan menjadi milikmu, kelak, setiap hari kamu bisa makan kue, tahu tidak? Kue, permen, coklat, boneka Barbie, rok kecil yang cantik. Mendengarnya kedua mata Dea berbinar, bertanya dengan penuh semangat apakah bisa dengan memanggilnya Dedi. Ya, cepat pergi. Stephen mendesak. Kok Stephen, aku agak takut. Dea berjalan 2 langkah lalu mundur kembali, apakah paman itu akan galak padaku? Dea, jangan takut, kamu lihat paman itu begitu tampan, sangat lembut, keluarganya sangat kaya, lebih kaya dari keluarga Kak Stephen, cepat pergi, nanti paman itu pergi, kuemu, permen, boneka Barbie dan rok kecil yang cantik akan hilang. Stephen terus mendesak. Dea mendengar kata-kata ini, langsung seperti mengejar kue, permen, boneka Barbie dan rok kecil yang cantik yang akan terbang pergi, berlari menuju ke arah Vito. Sedangkan di sebelah sini, Vito sedang berbicara dengan seorang direktur perusahaan, tiba-tiba merasa pahanya agak mengencang, selanjutnya mendengar suara anak-anak yang lembut, Dedi. Dea mau makan kue. Sudah hidup selama lebih dari 30 tahun lebih, ini pertama kalinya dipanggil Dedi. Vito langsung tercengang, merasa jantungnya seperti dipukul keras-keras oleh sesuatu, tidak sakit, tapi ada rasa aneh yang tak bisa diungkapkan. Setelah agak tersadar, dia berjongkok melihat gadis kecil yang memeluk pahanya tadi, mengenakan rok kecil warna merah muda yang imut, memakai jepit bunga di rambutnya persis seperti peri kecil yang terjatuh di dunia. Aduh, gadis kecil ini sungguh terlalu imut dan menggemaskan. Tak ada satu anak pun yang pernah ditemuinya bisa dibandingkan dengan gadis kecil, bahkan keponakannya sendiri juga tidak seimut gadis kecil ini. Nak, kamu salah mengenali orang, aku bukan dadimu. Khawatir akan menakuti gadis kecil ini, Vito berkata pada Dea dengan nada bicara yang menurutnya paling lembut. Dea mengedipkan mata besarnya yang cantik dan bening itu, memandang wajah Vito sejenak. Dedi, kamu terlihat tampan sekali, lebih tampan daripada Kak Stephen, paman paling tampan yang pernah aku temui. Kepolosan Dea muncul, tidak bisa menyembunyikan apa yang ingin dibicarakan, teringat apa langsung mengatakan apa, setelah mengobrol-ngobrol kembali ke topik makanan lagi, berbicara dengan manis dan maja, Dedi, aku mau makan kue, Dea mau makan kue. Vito mendengar suara kekanak-kanakannya, dalam sekejap seperti terhipnotis, terasa melayang-layang, sama sekali tidak bisa menahan diri. Jangankan kue, rasanya dia ingin membawa semua harta berharga di dunia ke hadapan gadis kecil. Baik, makan kue, paman akan bawa kamu pergi makan kue. Vito dengan gerakan lembut menggendong Dea, pergi ke arah makanan penutup. Wah, Dedi, kamu tinggi sekali, Dea sudah hampir menyentuh lampu yang ada di atas. Dea menatap lampu kristal yang ada di langit-langit, tangan kecil menggenggam udara yang ada di atas, tindakan itu imut dan manis.
Vito merasakan perasaan aneh dan tidak jelas yang melonjak di dadanya, merasa, hanya sebuah lampu kristal saja, jika gadis kecil ini bilang mau menyentuh bintang, dia pasti tidak akan ragu-ragu mengeluarkan uang untuk membuat sebuah roket dan membawa gadis kecil ini keluar angkasa. Tiba di area makanan penutup, satu tangannya menggendong Dea, menunjuk ke berbagai jenis makanan penutup dan kue, berusaha melembutkan suara dan bertanya, Dea ingin makan kue apa? Ah, aku ingin makan semuanya, bolehkah? Dedi, mamanya tidak mengizinkan dia makan terlalu banyak makanan manis, 1 minggu hanya boleh makan sekali. Dia memanggil Vito sebagai Dedi dengan lancar sekali. Selain itu, tampaknya sekali panggil langsung tidak bisa diubah lagi. Apakah dia bisa makan semua kue ini? Vito bertanya sambil tersenyum, di dalam mata penuh rasa memanjakan yang tak bisa disembunyikan. Dia menggeleng kepala, merasa agak tertekan. Hanya bisa makan sepotong saja, apakah aku bisa bawa pulang semua kuenya, Dedi? Kue yang ada di atas meja, setiap potong tampaknya sangat enak tetapi perutnya terlalu kecil. Boleh. Vito langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu, sama sekali tidak tega membuat gadis kecil sedih. Begitu mendengarnya, wajah mungil Dea yang awalnya tertekan langsung bersinar. Dedi sungguh baik sekali pada Dea, lebih baik lagi dari Mama. Kak Stephen bilang rumah Dedi memiliki banyak kue, permen, coklat dan ada banyak boneka Barbie serta rok yang dipakai Dea, benarkah? Ya. Vito agak tercengang, kemudian mengatakan, Koki di rumah paman bisa membuat banyak kue, permen, masih bisa membuat coklat berbentuk binatang kecil, ada banyak boneka Barbie dan rok kecil yang bisa dipakai Dea. Meskipun sekarang masih belum ada, nanti utus orang pergi beli langsung ada. Wah, rumah Dedi hebat sekali, rumah kami tidak seperti ini. Dea selesai bicara terkejut menutup mulutnya dengan tangan kecil. Mendengarnya, tanpa sebab Vito merasa kasihan. Kalau begitu, apakah dia mau datang ke rumah paman? Dia bertanya sambil tersenyum lembut. Kemudian merasa perilakunya ini sedikit mirip penculik anak. Selanjutnya dia menyingkirkan pemikiran semacam ini, menebak bahwa gadis kecil pasti datang bersama orang tuanya untuk menghadiri pesta pertunangan Tias. Tunggu nanti setelah bertemu orang tua gadis kecil, lalu memberitahu mereka bahwa gadis kecil akan tinggal beberapa hari di keluarga Okto. Semakin dipikir, Vito semakin merasa pemikiran ini bagus. Mau. Dea terus mengangguk, kemudian agak ragu-ragu mengatakan, tapi, Dea sudah tinggal di rumah Kak Stephen. Dia sungguh menyukai paman yang tampan ini. Tidak peduli, Kak Stephen meminta dia panggil paman sebagai Dedi, maka kelak paman adalah dadinya. Dia mau tinggal di rumah Dedi, rumah besar yang seperti kastil. Vito mendengar apa yang dikatakan Dea, langsung menebak bahwa gadis kecil ini pasti tinggal di rumah kerabatnya. Lalu, kakakmu itu ada di mana? Paman bicara padanya agar Dea bisa pergi tinggal di rumah paman. Dia sambil menyuapi Dea makan kue sambil mengatakannya. Dea makan kue dengan lahap, kedua pipi yang lembut mengembung, matanya yang bersinar memandang di sekeliling ruang perjamuan, kemudian menggeleng kepala, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Kak Stephen menghilang, maka dia bisa pulang ke rumah bersama Dedi. Kamu datang sama siapa? Vito bertanya dengan suara pelan, menyuapi dia minum seteguk jus. Paman Yames. Dea menunjuk seorang pria yang tidak jauh dari ruang perjamuan. Paman Yames adalah Dedi Kak Stephen. Vito melihat ke arah yang ditunjuk Dea, mata mempesonanya agak menyipit pria itu. Pantas saja dia selalu merasa bahwa Kak Stephen, yang dikatakan gadis kecil kedengarannya tidak asing, baru teringat putra dari pria itu bernama Stephen. Karena sudah tahu siapa yang membawa gadis kecil ke sini, maka hal ini mudah diselesaikan. Kalau begitu, apakah Dea ingin pergi ke rumah paman? Jika ingin pergi, paman akan pergi bicarakan dengan paman Yamesmu. Dia membujuk dengan suara lembut. Dea mengerutkan kening, merasa agak tidak senang, berkata, mengapa harus panggil kamu paman? Jelas-jelas kamu adalah Dedi, apakah Dedi tidak menyukai Dea, tidak ingin menjadi Dedi Dea? Sambil bicara, gadis kecil, Gua, langsung menangis, tangisannya sangat sedih.
Vito ketakutan hingga langsung membuang kue di tangannya, kelabakan menggendong Dea sambil membujuknya, "Jangan menangis, Dea, jangan menangis, Pak. Dedi paling menyukai Dea. Jangan menangis lagi, aku jadi dadimu, tidak panggil paman lagi, panggil Dedi." Melihat gadis kecil ini menangis tanpa sebab dia merasa hatinya sakit sekali. Apakah yang dikatakan Dedi itu benar? Dea terisak-isak sejenak bertanya dengan tampang kasihan. Memejamkan mata dan meneteskan air mata di rongga matanya. Iya, benar. Dia segera mengatakannya. Takut jika terlambat menyetujuinya, gadis kecil ini akan menangis lagi. "Kamu adalah dadiku." Dea berhenti menangis dan tersenyum mengatakannya. "Iya, dadinya Dea." Vito mendengar suaranya yang kekanak-kanakan memanggilnya Dedi dengan lembut, merasa gadis kecil seperti benar-benar putrinya saja. Perasaan bahagia seperti itu, sama sekali tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sungguh ingin menculik gadis kecil ini pulang ke rumah, mencurahkan semua cinta dan memanjakan gadis kecil ini, membesarkan dia menjadi tuan putri kecil yang paling bahagia dan riang. "Dedi, Dedi," akhirnya Dea memiliki Dedi. Dea memeluk leher Vito, penuh semangat mencium pipinya sejenak. Vito agak tercengang, dicium oleh gadis kecil, hatinya terasa lembut sekali. Dari apa yang dikatakan gadis kecil tampaknya bisa diketahui bahwa dia tidak memiliki ayah. Mungkin wajahku ini sangat disukai oleh anak-anak, ditambah gadis kecil juga memiliki kesan baik pada dirinya, barusan bisa tiba-tiba memeluk pahanya dan memanggil dirinya Dedi. Semakin dipikir, Vito semakin merasa kasihan pada gadis kecil yang masih begitu kecil sudah tidak memiliki ayah. Melihat Yames Sergei berjalan ke sebelah sini, Vito sambil menggendong Dea berjalan ke sana. "Paman Yames." Satu tangan Dea merangkul leher Vito, satu tangan lagi melambai ke arah Yames dengan gembira mengatakan, "Paman Yames, ini adalah dadiku. Kak Stephen bilang di rumah Dedi ada banyak kue, permen, coklat, boneka Barbie dan rok kecil yang cantik. Aku panggil dia Dedi, kemudian aku akan memiliki banyak kue dan permen, coklat dan tidak tahu apakah karena terlalu bersemangat, dia lupa kata-kata yang akan diucapkannya. Boneka Barbie dan rok kecil yang cantik." Vito membantu dia melengkapi sisa kata-katanya. "Benar, masih ada boneka Barbie dan rok kecil yang cantik." Dea mengangguk dengan senang, berpikir sejenak. Ya, malam ini aku mau pergi ke rumah Dedi untuk tinggal di kastil besar." Apakah Dea tidak menginginkan Kak Stephen lagi? Yames tersenyum bagaikan seekor rubah, licik dan kejam. Aku. Begitu mendengarnya, wajah Dea penuh rasa tidak rela dan bimbang. Dia sangat menyukai Dedi ini, tapi dia juga menyukai Kak Stephen. Pada akhirnya mata besarnya yang bersinar memandang ke arah Vito. "Dedi, bisakah membiarkan Kak Stephen juga pergi ke rumah Dedi? Di rumah Dedi juga ada kakak kecil loh." Vito sedikit pun tidak ingin Dea bergaul dengan putra saingannya siang dan malam. Dia melihat di sekeliling ruang perjamuan, kemudian menunjuk Clayton yang ada di kejauhan, berkata, "Lihat, itu adalah Kak Clayton yang ada di rumah Dedi." "Kok Clayton?" Dea melihat ke arah yang ditunjuknya, hanya melihat sesosok kecil, bertanya dengan penasaran apakah Kak Clayton lebih tampan dari Kak Stephen. Gadis kecil sungguh menilai orang dari wajah. Vito tidak bisa menahan diri tertawa lepas. "Kok Clayton paling tampan?" Dedi bawa Dea pergi melihatnya. Dia berbicara dengan nada lembut, terdiam sejenak, dengan tegas berkata pada Yames, "Dea, ikut aku pulang ke keluarga Okto untuk main beberapa hari." Tidak peduli Yames setuju atau tidak, dia langsung menggendong Dea berjalan ke arah Clayton sekeluarga. "Kok Clayton?" Dipisahkan oleh jarak sekitar 2 meter, Dea dengan suara kanak-kanaknya penuh antusias berteriak pada sosok kecil itu. Kina dan Esra mendengar ada orang yang memanggil nama putranya, satu demi satu membalikkan badan, melihat di dalam dekapan Vito sedang menggendong seorang gadis kecil yang sangat lembut, imut dan cantik. Dan Clayton juga ikut membalikkan badan, mendongak melihat paman ketiganya menggendong seorang anak kecil. Kemudian, Dea diturunkan oleh Vito, segera berlari ke hadapan Clayton. Wah, ternyata Dedi memang tidak membohongi Dea, Kak Clayton lebih tampan dibandingkan Kak Stephen.
Clayton melihat gadis kecil yang lebih lembut, ramah dan cantik daripada boneka Barbie ini, kemudian tidak bisa menahan diri mengulurkan tangan meremas pipinya. Di dalam mata Dea penuh bintang, juga meniru gaya Clayton, meremas pipi Clayton, kemudian tersenyum bahagia. Kok Clayton, apakah kamu juga tinggal di rumah Dedi? Aku juga mau ikut Dedi pulang ke rumah loh. Kak Stephen bilang rumah Dedi adalah kastil besar. Kalau begitu, jika Dea tinggal di rumah Dedi akan menjadi tuan putri. Clayton berpikir sejenak kemudian menganggukkan kepala. Kok Clayton, apa yang sedang kamu makan? Dea berusaha menjinjitkan kaki melihat meja makan yang ada di belakang Clayton. Clayton menoleh dan melihat sekilas, lalu menggelengkan kepala. Kok Clayton, mengapa kamu tidak bicara? Apakah kamu tidak menyukai Dea, tidak suka bicara dengan Dea? Dea merasa dirinya bicara begitu banyak tapi tidak mendengar Clayton bersuara sedikit pun, matanya langsung memerah. Vito melihat situasi tidak beres, segera membungkuk untuk membujuknya. Bukan, Clayton paling menyukai Dea, sungguh. Benarkah? Dea mengedipkan matanya yang telah memerah, menatap Clayton. Tenggorokan Kak Clayton sedang sakit, untuk sementara tidak bisa bicara. Kak Clayton sangat menyukai Dea. Kina juga ikut membujuk.